Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman Java, yaitu membuat sebuah GUI untuk daftar pasien. Untuk aplikasi ini kita dapat gunakan jika di klinik-klinik ataupun apotek yang akan mendaftarkan pasien baru. Jadi kalau kita sudah mendaftar ke sana, track record kita sudah terrecord ya, seperti itu. Oke, pada awal mulanya seperti biasa kita membuat sebuah project baru. Kita new project, lalu Java application, lalu next, lalu masukkan project name-nya apa, dan main class-nya kita boleh buat, lalu klik finish. Di sini saya tidak akan mengklik finish karena saya sudah membuatnya. Lalu dalam project ini kita menggunakan dua buah main class, atau kita membuat dua kelas. Yang pertama ada halaman login dan juga data pasien. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini ya. Pada awal kita menjalankan project ini, hal yang akan keluar awal yaitu adalah halaman login, di mana halaman login memiliki tampilan seperti ini, di mana ini menggunakan label dan username juga, password menggunakan label yang di swing control ini ya. Kita tinggal geser, lalu kita klik edit text, kita kasih namanya apa, seperti itu. Karena saya sudah membuat, jadi saya tidak memakainya. Lalu di sini ada button masuk, kita dapatkan dari swing control yang button ini. Nah, seperti itu. Untuk yang halaman login, kita menggunakan swing sederhana saja. Tapi dalam button masuk kita menggunakan codingannya seperti ini. Kita klik 2 kali, lalu akan keluar codingannya. Lalu kita akan menuju ke arah private void btn masuk action performed bla bla bla. Nah, seperti itu. Nanti kita langsung masukkan saja codingannya. Di sini codingan string user data, di mana user data yaitu username kita, lalu pas data adalah password kita. Nah, di mana string username kita text username get text. Text username ini merupakan sebuah nama variabel dari text field yang ini, itu text username. Dan ini untuk text password didapatkan dari sini, password field. Kita buka lagi. Nah, text password get text, dapatkan teks dari text field, seperti itu. Lalu untuk codingannya, if jika username equals user data, jika username ini sama dengan user data dan password equals dengan pas data. Nah, jika kita masukkan sama, lalu new data pasien. Nah, data pasien ini adalah kelas yang telah kita buat satu lagi, data pasien ini ya. Lalu set visible true. Set visible true merupakan untuk menampilkan kelas yang telah kita buat. Lalu jika salah, else lb salah, set text password salah. Nah, set lb salah itu ada yang di sini nih, dia tersembunyi. Jadi kalau salah dia muncul seperti itu. Kita coba saja jalankan halaman login ini. Pertama run file. Kita tunggu. Nah, langsung muncul. Kita masukkan password atau username cendekia dan password waskita. Lalu kita klik button masuk. Langsung
ada di sini ya, daftar pasien apotek, nama, nomor identitas, kelas kelamin. Nah, ayo kita masuk ke kelas selanjutnya yang data pasien. Nah, kita membuat sebuah layout untuk daftar pasien apotek karena istilahnya kita digunakan di apotek. Yang pertama ada nama dengan teks field teks nama, dan nomor identitas dengan teks field teks ID, dan jenis kelamin dengan RD laki dan RD perempuan. Nah, lalu alamat dengan teks alamat, ini teks field ya. Nomor HP dengan teks HP, dokter dengan CMB dokter. Nah, CMB ini kita dapatkan dari mana sih? Kita dapatkan dari mana? Ayo. Ya, dari sini, dari swing control. Yaitu CMB itu combo box. Nah, seperti itu. Nah, untuk aturan combo box, kita klik kanan lalu klik properties, lalu nih di sini ada model. Kita klik yang ini. Nah, ini merupakan teks yang akan kita sebagai pilihan nanti. Nah, kita close saja seperti. Lalu ada button simpan, BTN simpan, dan BTN hapus, dan BTN keluar, seperti itu. Lalu di sini ada apa ini? Ini merupakan sebuah table table 1, namanya dari sini ya, table. Nah, seperti itu, kita tinggal di drop. Lalu untuk pengaturan table, kita lihat table content, kita lihat kolom. Nah, di sini ada kan kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Nah, kita masukkan saja kolom yang kita butuhkan, lalu resizable dan editable, seperti itu. Kita close. Ini resizable berarti dia bisa diubah-ubah, kalau editable dia bisa diubah-ubah, diedit gitu. Kalau resize berarti diubah ukurannya, seperti itu. Kita ya udahlah, kita checklist aja semua. Lalu untuk pengaturan button simpan, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada, kita langsung menuju ke private point, BTN simpan action format, bla bla bla, seperti itu. Java awt event action event. Kita masukkan pertama, sebelum ke sini kita lihat paling atas. Nah, di sini kita harus memasukkan beberapa library, seperti library yang ada di sini bisa kita baca. Dan juga setelah public class, kita masukkan string data new string 6. Kenapa 6? Karena kita menggunakan 6 data, 7 data, 0 sampai 6, seperti itu. Jadi kita menggunakan string array, seperti itu. Lalu untuk public pasien, getable, set model, table model, getable. Ini merupakan tabel yang akan muncul jika kita run. Nah, ini merupakan ukurannya, seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke button simpan. Nah, di sini ada string kelamin, lalu di dalam kurung, bukan kurung, titik 2. Jika RD laki terpilih kelamin, nah kelamin ini menjadi laki-laki, jadi rubah nih si kelamin ini jadi laki-laki. Jika tidak, kelaminnya perempuan, seperti itu. Untuk data 0, result 0, kita masukkan teks nama, get text, data 1, teks ID, 2 kelamin, 3 alamat, 4 teks HP, 5 button dokter dengan get selected item, 2 string, seperti itu. Lalu kita masukkan saja di sini inisialisasinya, string nama, ID, jenis kelamin, alamat HP, dan dokter. Untuk TBL model ini draw data, jadi dia memasukkan ke table yang tadi yang sudah kita buat. Lalu awalan kita jangan lupa yang kita masuk paling bawah, private Java swing table, default table model, get default table model. Nah, ini tuh digunakan agar
tabel yang kita buat nanti keluar. Nah, setelah itu kita lihat di sini private void tabel. Ini merupakan masukan dari library yang tadi. Kita bisa baca. Nah, tadi yang saya jelaskan di atas ada ukuran-ukuran tabel. Nah, untuk ini tabel nama, tabel identitas, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan dokter, seperti itu. Lalu kita ke atas lagi. Nah, di button simpan tadi kita menemukan nih string db name. Nah, blok yang ini dia digunakan untuk memasukkan ke database MySQL, di mana saya menggunakan localhost dengan port 3306 dengan nama database pasien. Dan juga di sini db name, root ini ID, ini password, karena ini merupakan set default dari PHP MySQL admin yang saya gunakan dengan XAMPP. Insert into daftar pasien values nama, ID, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dokter. Nah, ini digunakan harus sama dengan yang ada di dalam XAMPP. Kita buka pasien yang tadi. Nah, di sini ada daftar pasien. Kita buka saja. Nah, nama, ID, jenis kelamin, alamat, HP, dokter. Nah, kita itu harus disamakan urutannya sama yang ada di sini agar nanti waktu input data tidak bentrok lah, seperti itu. Nah, lalu kita buka lagi. Jika berhasil masukkan database, seperti itu. Ini untuk void tampil. Nah, ini untuk public void tampil, codingannya seperti ini. Untuk btn hapus, ininya artinya sama ya, cuman yang membedakannya itu adalah nah di sini string SQL delete from daftar pasien where nama sama dengan teks nama. Nah, ini tuh jadi untuk menghapus. Seperti itu. Untuk penggunaan yang ada di XAMPP atau yang di phpMyAdmin, coba kita lihat. Nah, jadi kalau membuat tabel di sini tuh lebih gampang. Kita klik baru, kita coba ya. Klik baru, nama database-nya apa? Misalkan tes. Kita buat. Oh, tidak bisa ternyata. Karena sudah ada. Buat baru, misalkan seperti itu. Nah, udah ada. Tabelnya apa? Misalkan kita baru kolomnya ada berapa? Kan kita tadi kolomnya ada 7, 6, 7 ya. Tadi kita kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 ternyata pemirsa. Kita buka lagi 6. Kirim. Nah, di sini langsung menuju ke sini. Nama misalkan tadi apa? Nama, jenisnya. Nah, di mana di sini ada jenis. Ada integer. Integer itu jadi dia untuk angka saja ya, bilangan bulat. Nah, kalau varchar dia bilangan bulat dan angka seperti. Nama kan kita biasanya teks ya, tapi kita gunain varchar juga nggak apa-apa kok. Terus ada nama, kita lihat apa lagi ya. Nama kita samain sama yang ini nih. Nama, ID, lalu jenis kelamin, alamat, HP, dan dokter, seperti ini. Nah, di mana ID kan kita menggunakan ID kita itu harusnya integer. Kenapa integer? Karena kalau nomor ID biasanya pakai nomor KTP ataupun nomor induk mahasiswa ataupun apalah, tapi biasanya berbentuk integer. Nah, untuk jenis kelamin varchar, alamat varchar karena teks. Jadi biar gampang aja pakai varchar. HP integer, dokter varchar.
Nah, di sini kita juga dapat membuat sebuah primary key. Jadi tidak ada data yang masukannya sama. Jadi di antara ini apa sih yang tiap orang itu beda? Pasti ID ya, nomor ID. Nah, di sini ada ID itu nomor 2 ya. Nah, di index ada primary. Jadi dia itu membuat primary key. Jadi tidak akan ada yang sama. Setelah itu kita klik saja buat. Ya, kehalangan. Nah, setelah kita buat, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dengan kan ID-nya tadi sudah ada primary key. Kalau primary key dia ada primary key seperti ini. Baik, mari kita coba program yang telah saya buat. Telah kita buat. Kita klik sini, kita klik langsung aja run main project. Kita tunggu. Masih menunggu untuk run project. Nah, masukkan username dan passwordnya, lalu kita masuk. Nah, misalkan nama Gimas Givari Nur Hamdan, nomor identitas 2345. Ini nggak salah aja ya, nomor identitas. Jenis kelamin laki-laki, alamat dari Jatiuwung, nomor HP ngasal saja, cuman contoh doang kan. Dokter umum, oke, kita klik simpan. Oh, ternyata namanya kepanjangan katanya. Kita hapus aja dulu. Nah, simpan. Nah, data berhasil dimasukkan ke database. Nah, oh iya ternyata teman-teman. Jadi di sini yang di database ini kita buka ya, struktur. Nah, ini itu kan di varchar ada panjang nilai. Nah, ini tuh sangat berpengaruh ya. Jadi maksimal panjang atau dari per hurufnya itu kita bisa atur di sini. Tadi saya menggunakan 11, jadi nama panjang saya tadi kepanjangan katanya. Kita klik simpan saja. Nah, sekarang kan udah ada 60. Alamat juga nih, alamat kan biasanya suka banyak ya. Kita juga bisa dihapus, misalkan jadi 128 lah, 128 huruf. Nah, seperti itu. Apalagi coba-coba teman-teman, nomor HP rata-rata 11 ya, sekarang apa 12 gitu. Kita 12. Nah, untuk ID kita panjangin jadi 25. Nah, seperti ini. Kita coba lagi teman-teman. Kita masuk ke sini, kita klik hapus, kan udah dihapus tadi. Coba kita masukkan nama panjang saya ya, apakah masuk? Nah, data berhasil masuk ke database. Nah, mari kita lihat apakah masuk. Ternyata masuk teman-teman. Di sini namanya sesuai yang telah kita pakai tadi. Lalu ada ID-nya sama. Di sebelah kiri laki, Jatiuwung, HP dokter. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Mari kita masuk ke button yang kedua. Ada button hapus. Coba kita hapus. Data berhasil dari database. Kita refresh. Ternyata sudah terhapus teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya
program telah kita buat berhasil seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.